Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babel Aldo bersama gue Babel Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya melanjutkan postingan gue yang sebelumnya tentang adanya dugaan sidang dagelan itu ya di Amuntai. Gua bilang kan kemarin, jaksanya cantik ya, walaupun katanya sih bukan jaksa yang ini, cuman gua ngeliat sekilas saja jaksa di ruang sidang itu cantik. Jadi namanya Ira Monika ya, iya Ira Monika. Sayangnya akun Instagramnya di private sama dia. Menurut informasi yang gue dapat ya, Mbak Ira Monika ini ya, yaitu dia pertama kali daftar di kejaksaan ya Mbak Ira ya. Iya, kenapa di privat Mbak? Tapi nggak apa-apa dia, nggak apa-apa. Itu kalau nggak salah ya, informasi yang gue dapat, beliau masuk di kejaksaan itu 2019 kalau nggak salah. Dan di 2019 itu ini kalau nggak salah dia daftar dengan foto ini ya. Belum lah, baru pertama guys. Ternyata ada foto berikutnya, luar biasa cantik bener ya. Dari ini ke ini gitu ya. Tuh kan, ini kalau nggak salah 2019 kalau nggak salah ya. Memang uang bisa bikin cantik ya guys ya. Ya, uang bisa bikin cantik. Emang kenapa lu? Untuk kota sekelas Amuntai jangan kalian remehkan tuh. Harta jaksa itu lumayan. Harta jaksa itu lumayan. Tahu dari mana lu? Kan ada rakyat Indonesia itu bisa tahu kok informasinya harta pejabat itu. Ya mudah-mudahan dari harta halal ya Mbak ya. Mudah-mudahan hartanya halal gitu. Nyari rezeki yang halal. Jangan rezeki yang nggak baik gitu. Andai kata kalian selamat di dunia, belum tentu di akhirat selamat. Karena di akhirat itu nanti bahaya Mbak. Semuanya dihisap itu. Gue ingat kalimat dari guru gue. Mudah-mudahan guru gue umur panjang sehat afiat. Kata beliau, harta itu halalnya dihisap, haramnya diazab. Nah, mudah-mudahan lu dapat harta yang bisa jadi jariah buat lu Mbak Ira ya. Iya, dari begini jadi wah cantik ya kan itu profilnya. Sayangnya akunnya di private sama dia. Nah, jadi sekarang kita bikin romantis. Salah. Enggak Mbak Ira, bukan bikin romantis lu. Enggak. Kita bikin terkenal. Bikin paling terkenal. Mbak Ira, jaksa cantik, jaksa muda cantik. 2019 dia, kalau nggak salah 2019 dia masuk kejaksaan. Berarti ini
Dia udah berapa tahun? 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 5 tahun dia jadi jaksa. Ternyata hartanya berapa, Be? Ini ada pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Tanggal penyampaian, jenis laporan, tanggal penyampaian, jenis laporan, tahun 23 Januari 2024. Khusus awal menjabat. Iya. Dia masuk 2019, ini 2023, 2024 nih. Hartanya berapa? Ya, kalian mau tahu hartanya Mbak Ira ini? Let's go. Kita ke laman PDF KPK. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita ini udah di lembaran dari KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, pengumuman laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Ya. Ini tanggal 23 Januari 2024 khusus awal menjabat. Oke. Bidang eksekutif Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Unit kerjanya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Datanya itu ya, jaksa fungsional Ira Monika Herdanti ya. Data harta, masih muda loh ini. Sudah punya tanah seluas 314 meter persegi di Kabupaten Kota Madiun, hibah tanpa akta 600 juta. Punya tanah. Alat transportasi dan mesin 390 juta. Wah, banyak. Ada motor Honda F1C0 sekian automatik tahun 2017, hibah tanpa akta, hibah semua. Ada yang ngasih hibah Pajero, mobil Mitsubishi Pajero SPR 2.4L Dakar tahun 2016, hibah tanpa akta. Enak ya jadi jaksa ya, ada yang hibah-hibah begitu ya. Harta bergerak lainnya, harta bergerak lainnya 20 juta. Oh, sepeda mungkin ya. Surat berharga nggak punya. Kas dan setara kas 7.733.278. Harta lainnya nggak ada. Subtotal 1.079.793.278 rupiah. Ya, total harga ya. Oke, jadi ini hartanya Mbak Ira ya, sebagai seorang jaksa yang katanya masuk 2019 dan sekarang sudah dapat harta 1M begini. Enak pekerjaan jadi jaksa, sayang. Enak ya. Cuman kan jaksa itu punya tanggung jawab. Jaksa itu bekerja di bidang hukum ya, jadi penuntut umum. Ya, kita mengharapkan sebagai rakyat Indonesia itu apapun aparatnya, siapapun aparatnya, apapun jabatannya, tolong bekerjalah dengan adil gitu. Ya, jangan sampai kita membuat keputusan yang membuat orang yang tidak bersalah itu kena gitu. Kalau menghukum orang, ya hukum. Gua nggak bela siapa-siapa di sini. Nah, kalau memang ada yang salah, ya dihukum sesuai dengan kesalahannya gitu. Ya, ada orang yang salahnya A, dihukumnya B. Orang salahnya B, dihukumnya C. Ya jangan, ya, kita ini hidup di Indonesia, rakyat mengawasi, boleh nggak? Boleh, kita negara demokrasi. Ya, menunjukkan LHKPN seperti ini boleh nggak? Boleh, buat edukasi. Supaya rakyat tahu, oh ternyata gaji jaksa itu berapa sih, kan gitu. Hartanya begini, dan ini luar biasa loh, dari keterangan KPK resmi ini, LHKPN KPK resmi itu banyak yang hibah ya, hampir semua hartanya itu, tanahnya hibah ya, motor Hondanya hibah, mobil Mitsubishi Pajero-nya hibah. Nah, dari hibah-hibah ini kita bisa tahu tuh hartanya si Mbak Ira. Nah, kenapa dihibahkan, kenapa? Wah, luar biasa loh ya. Jadi kembali ke fungsi jaksa, gue seperti ini bukan membela siapa-siapa, bukan. Gue begini karena gue sebagai rakyat Indonesia yang sering melihat ya
adanya ketidakadilan dalam penanganan hukum. Gue kepingin hukum di Indonesia ini yang benar-benar adil gitu, benar-benar bersih. Gue nggak punya kewenangan seperti KPK, nggak punya kewenangan. Gue nggak apa, cuman rakyat. Rakyat itu berhak tahu. Rakyat itu berhak memberitahu rakyat yang lain gitu. Karena jaksa, hakim, aparat kepolisian itu adalah institusi-institusi yang dibiayai oleh dari pajak rakyat gitu. Nah, kami menginginkan polisi yang bersih, yang adil. Kami menginginkan jaksa yang bersih dan adil. Kami juga menginginkan hakim yang bersih dan adil. Begitu. Andai kata ada seorang rakyat Indonesia yang terkena masalah hukum, dari mulai proses kepolisian sampai P21, sampai disidangkan, tolong yang adil. Supaya rakyat ini tenang gitu. Oh iya, ini sesuai dengan salahnya. Nggak ada satupun manusia di Indonesia ini, ataupun di dunia ini yang bersih. Nggak ada. Akan tetapi kami lebih berharap pejabat-pejabat kita, orang-orang yang mempunyai kewenangan ini bersih gitu. Ya, jangan membuat kami penasaran, ini ada apa? Akhirnya kami mencari tahu. Dan setelah kami cari tahu, kami dapat, ya kami sebarkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Boleh nggak begini? Boleh. Gue dilindungi undang-undang. Ya, ini sebuah data yang memang harus rakyat tahu gitu. Namanya aja laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN. Rakyat boleh tahu ini. Nah, cuman yang jadi pertanyaan gue sekarang ini, mudah-mudahan bisa dijawab sama Mbak Ira, atau mungkin ada yang bisa jawab ya. Dari 2019 ke 2023, dari kemungkinan 2019 dia masuk di kejaksaan, sampai 2023 katanya 1M, dan itu ada tanah hibah, motor hibah, mobil hibah. Mau Pajero loh, tanahnya 314 meter persegi loh, dengan dia hibah juga. Wah, keren. Hibah itu kan dihadiahkan gitu ya, hibah itu ya. Gitu kan? Jadi Mbak Ira, mudah-mudahan direspon sama Mbak Ira ini ya. Mudah-mudahan direspon. Saya sebagai rakyat Indonesia, saya berhak tahu. Dan di Amunta ini kemarin ada persidangan yang kebetulan Mbak Ira salah satu jaksanya. Itu ada di situ. Jadi kami penasaran, loh kok bisa yang begini disidangkan? Ya, kalau ada masalah lain, gue gak ada urusan. Gue sama masalahnya si terdakwa yang lain, gue gak ada urusan. Cuman masalah ini jadi pertanyaan gitu. Bagaimana pengerusakan yang seperti kemarin udah kita angkat, itu jadi masalah besar itu. Padahal bunyi hukumnya aja kalau nggak salah nih ya, pasal 406 ayat 1 itu adalah pidananya paling lama 2 tahun 8 bulan atau ya, pakai kata atau, denda maksimal 4,5 juta. Dengan saksi-saksi yang seperti itu, jaksa ini menuntut 1 tahun 2 bulan. Kok bisa gitu? Akal sehatnya di mana? Akhirnya gue nyari ini. Mudah-mudahan ini pertanyaan bisa dijawab. Dan ini baru jaksa Ira. Setelah ini ada jaksa Andries yang akan kita sampaikan kepada masyarakat berapa hartanya. Kok bisa? Itu aja. Gua Babe Aldo pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warḍa wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pejabatku, mata rakyat mengawasi kalian. Kalau rakyat aja udah seperti ini, gimana malaikat? Cepatlah bertobat sebelum terlambat. Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664.
Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.